Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Renungan harian Kristen yang ke-12. Keren. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu keren. 12 yang belum kerja sudah mulai dapat pekerjaan. Tuhan baik. Saya jadi tambah semangat. Yuk, siapapun yang hari ini mengalami hal-hal yang sedih, hal-hal yang tidak baik, ayo ini share kepada banyak orang biar banyak orang mendapatkan berkat daripada firman Tuhan ini. Oke? Yang ke-12. Wah, keren. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Setelah kami bertobat, kami mengaku akan kesalahan kami, Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan. Ada banyak diselamatkan, ada banyak dimenangkan. Kehidupan kami berubah. Jalan hidup kami berubah dari yang mulai menurun, hancur, kembali sekarang dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua yang mendengar ini yang belum dipulihkan Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada banyak orang di sana yang perlu pertobatan demi pertobatan. Tuhan, buka mata rohaninya Tuhan, supaya kehidupannya tidak akan sama dan kehidupannya jadi lebih baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita masuk di dalam renungan harian Kristen yang ke-12. Kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-7. Dan 10. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Yang 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu memuji Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan Dina. Nah, ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang Yusuf di rumah Potifar. Potifar adalah salah satu orang yang punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, dan Yusuf adalah salah satu pegawainya atau kepercayaannya, menjadi seorang yang dipercaya untuk memegang segala hal yang dimiliki oleh Potifar dan kerajaannya. Ya, dan kekuasaannya ada banyak di situ. Semuanya diatur kecuali makanannya keluarga Potifar. Luar biasa, kepercayaan demi kepercayaan demi kepercayaan. Bahkan ayat firman Tuhan menyatakan bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Yusuf dijagai Tuhan. Yusuf bersama dengan Tuhan. Wah, ini keren sekali. Apakah kita hari-hari ini bersama dengan Tuhan? Apa hari-hari ini kita disertai Tuhan? Atau kita mendukakan hati Tuhan? Jangan mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah disertai Tuhan, biar terus berdoa, senantiasa menjaga iman, hubungan dengan Tuhan tetap harmonis. Ada banyak hamba Tuhan meninggalkan Tuhan. Ada banyak pemain musik meninggalkan Tuhan. Ada banyak pelayan Tuhan meninggalkan Tuhan. Gara-gara masalah sepele. Pacaran, zina, menikah. Iya,
Ini mengerikan loh ini. Di sini kalau saya bisa melihat, ini bisa diartikan zina dengan orang lain. Ya. Zina kepada orang. Ya benar-benarnya sama wanita, wanita sama pria, atau pria sama wanita. Atau bisa juga zina rohani. Bujukan iblis untuk kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak cara. Dan di sini dikatakan kalau zina yang arti yang sebenarnya, ketika pada waktu itu Yusuf itu dipercaya menjadi tangan kanan. Kalau kita bisa lihat dari ayat ke-6, segala miliknya itu semuanya dikendalikan oleh Yusuf. Dalam kendali Yusuf memegang kekuasaan itu, kepercayaan daripada Potifar. Selang waktu sang perempuan ini tertarik melihat Yusuf. Kemudian dia coba merayu. Yusuf. Nah, sampai seperti itu. Kemudian dia memanggil Yusuf. Dan Yusuf datang kepadanya dan mencoba untuk bersetubuh dengan Yusuf. Jangan pernah anak-anak muda, ini pesan buat anak-anak muda, kau gadekan yang perempuan keperawananmu, yang laki-laki keperjakaanmu hanya untuk kesenangan semata. Zina jangan. Pegang Kristus. Engkau sudah mengiring Tuhan Yesus. Gara-gara pacarmu hanya minta cium dong, kau menyerahkan seluruhnya. Hidup kita itu bukan hanya bawa diri kita, enggak. Kita itu bawa nama baik Kristus. Ketika kita ditemukan pacaran tidak serono, apalagi ditemukan di tempat kos-kosan, ditemukan di tempat villa, ditemukan dimanapun, alasannya belajar kelompok, pacaran ternyata. Alasannya ini ada keperluan sekolah, tiba-tiba nginep di suatu tempat. Nama baik Tuhan Yesus itu tercoreng. Apalagi kita kepergok orang tua, kepergok guru, kepergok Satpol PP, digeret, diarak. Satpol PP tiba-tiba masuk ke kos-kosan, Satpol PP tiba-tiba masuk ke villa, Satpol PP tiba-tiba masuk ke hotel, Satpol PP tiba-tiba menggerebek rumah, entah rumah sang cowok atau rumah sang cewek, kemudian ketemui berzina atau melakukan bersetubuh hubungan suami istri. Itu memalukan. Hawa nafsu ini menggelora, apalagi di jiwa anak muda. Oh, aku kalau ndak, Pak Pendeta, kalau aku ndak pacaran dihina teman-temanmu, dibully, apakah itu akan menurunkan levelmu? Enggak ada menurunkan level kita kalau kita ndak pacaran. Ketika kita jomblo, apakah itu menurunkan level kita? Enggak, sama sekali tidak menurunkan apapun. Kita tetap high, level kita tetap di atas. Justru ketika kau menjaga kekudusan, maka engkau akan dapatkan orang yang layak untuk engkau nikahi. Tuhan sediakan sedemikian rupa. Seorang yang punya titel dokter akan menikah dengan titel dokter karena dia di kerumunan orang-orang elit.
Seorang pengusaha nggak mungkin akan punya yang di bawahnya. Selalu pengusaha. Seorang yang sarjana akan punya istri seorang yang pekerja keras atau sarjana. Itu sudah kata sepadan, itu Tuhan sudah mikirkan tanpa Anda harus mikirkan. Nggak usah Anda peduli dengan bulian-bulian anak-anak zaman sekarang. Nggak pacaran katanya nggak keren. Enggak. Capai dulu mimpimu, capai dulu harapanmu. Makanya pertemanan yang toksik ditinggalkan, pertemanan yang menimbulkan sampah demi sampah, telinga kita diisi dengan negatif karena kita dihina dan lain sebagainya. Putuskan. Mending kita cari teman yang satu frekuensi, yang sama-sama punya mimpi, yang sama-sama punya harapan, yang sama-sama punya tujuan hidup. Itu lebih membangun. Yang kedua, ini termasuk perjinahan rohani. Nah, seringkali iblis juga begitu. Istri Potifar ini sama seperti kalau kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang kedua. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak, tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka. Cukup. Iblis itu juga sama, merayu, menipu, sama seperti istri Potifar. Dia ingin menunjukkan dunia ini bagus. Ketika kita tidak ibadah, kemudian dirayu, oh nggak usah ibadah, ibadah ada hari besok. Hari besok. Kalau seumpamanya sebelum hari besok udah meninggal gimana? Anda dihadapkan sama Tuhan terus kemudian, kenapa kamu nggak ibadah anakku? Tuhan, saya pikir hari besok ada. Nggak bisa, setiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah tidak tentu. Kematian bisa menjemput kapanpun. Makanya Tuhan harus disenangkan setiap waktu. Jangan pernah kita lupa akan hal itu. Iblis mencoba merayu-rayu, menunda. Oh iya, masih ada waktu. Itu bagaimana kejadian kecelakaan demi kecelakaan. Kalau kita melihat, lah sudah waktunya lah ya, masih muda meninggal dunia. Masih muda ada kecelakaan. Tidak pernah ada yang membayangkan, tetapi ya seperti itulah. Kita tidak pernah tahu malaikat maut menjemput kita kapan. Usia manusia tidak ada yang pernah tahu. Kita tidak bisa sombong. Oh, aku masih berada di atas, masih berada di puncak. Tidak bisa. Kita harus senantiasa menjaga setiap waktu. Teruslah beribadah. Bujukan rayuan iblis jangan sampai kita dengarkan. Berangkat ibadah. Karena Tuhan harus kita jaga. Untuk hal-hal apapun ya, untuk hawa nafsu kita, semuanya ya, keserakahan, terus kemudian amarah, terus kemudian meninggalkan ibadah yang kita rasa keserakahan jabatan ya tadi ya yang sudah. Ini jangan sampai hawa nafsu itu keinginan daging
yang bertolakan dengan apa yang namanya kehendak Tuhan, kita harus stop. Seperti layaknya Yusuf, berani berkata stop. Kita jangan seperti jadi Adam dan Hawa. Oh ya, enggak apa-apa. Akhirnya gimana? Dikeluarkan dari Taman Eden. Mendapatkan kesusahan, iya. Padahal ada janji Tuhan ketika dia berani nolak. Lihat Yusuf, berani menolak walaupun di penjara, tapi Tuhan akan terus hadir dalam kehidupannya. Lihat ayat yang ke-21, 39, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dimanapun dia berada selalu disertai Tuhan. Dimanapun dia berada tidak mengalami kesusahan. Memang situasinya tidak baik, tetapi Tuhan pelihara. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada yang bisa kalau Tuhan sudah menyertai anaknya. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Tidak ada kalau kita sudah jadi biji mata Tuhan. Jadi tetap dalam penyertaan Tuhan, dan biar Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Amin. Karir kita melejit, kita disertai Tuhan. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara di dalam kita. Kami tidak akan terbujuk oleh rayu-rayu apapun, hawa nafsu Tuhan, perjinahan-perjinahan rohani maupun perjinahan dalam bentuk yang jasmani Tuhan. Tidak akan kami gadaikan iman kami. Tidak akan kami jual iman kami. Iman kami kepada Tuhan akan tetap utuh seutuh-utuhnya. Keinginan mata, keangkuhan hidup kami tinggalkan Tuhan. Biarlah kami terus kejar Kristus. Karena ketika kami kejar Kristus, kami gak usah mikirkan yang di belakang-belakangnya. Itu semua sudah jadi bonus, satu paket. Ketika kami kejar Kristus, Tuhan sudah memikirkan hidup kami. Kami mikirkan Tuhan, Tuhan mikirkan hidup kami. Itu terus. Jadi kami kejar Tuhan, kesenangan Tuhan, kesukaan Tuhan, hal yang membuat Tuhan bahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. GPI Malong Rawe, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Jemaat GPI Malong Rawe, gereja-gereja lain maupun mendengar setia yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati, selamat dipulihkan Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you.